Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi di hari Sabtu siang nih waktu Eropa atau hari Sabtu sore waktu Indonesia, ya petang mungkin ini ya, waktu Indonesia Barat, karena jadi 18.30 jam 18.30 hari Sabtu Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford. Manchester United tentu saja dengan misi, dengan tujuan menurut gue ya menghadapi Tottenham Hotspur ini adalah untuk mengamankan kemenangan keempat secara beruntun, menghadapi Manchester City, menghadapi Arsenal, menghadapi Fulham, dan pertandingan keempat bersama dengan Michael Carrick akan menghadapi Tottenham Hotspur. Dan dengan kemenangan itu yang sedang ditargetkan menurut gue ya menghadapi Tottenham Hotspur, ya diharapkan Manchester United bisa semakin kokoh di zona Liga Champions. Dan menurut gue ini penting. Manchester United menurut gue selama berpekan-pekan berusaha untuk bisa masuk ke zona Eropa, untuk bisa bahkan berada di zona Liga Champions, dan mereka sedang menggenggam menurut gue tiket Liga Champions. Tentu saja kompetisi musim ini masih jauh ya. Kita baru menyelesaikan weekdays ataupun pekan ke-20 ke-24. Jadi masih ada cukup banyak pertandingan, masih ada 14 lagi. Tapi semua itu dilalui dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Bahkan menurut gua ini mungkin agak sedikit ambisius. Kalau melihat situasi di papan klasemen saat ini, dengan misalnya mengamankan kemenangan menghadapi Tottenham Hotspur, ini bukan hanya memperkokoh Manchester United di posisi 4 besar, tapi sekaligus mengintip nih ya, peluang ke 3 besar bahkan, karena Manchester United akan bertanding pertama di weekdays ke-25, sementara Aston Villa itu baru akan bertanding setelahnya. Aston Villa di pertandingan terakhir kalah di kandang sendiri menghadapi Brentford, dan mereka akan away menghadapi Bournemouth. Nah, kita tahu sendiri juga Bournemouth ini bukan tim yang mudah dikalahkan di kandang sendiri, sehingga peluang itu menurut gue ada. Tapi tentu saja pertama Manchester United harus bisa menaklukkan Tottenham Hotspur. Bagaimana Tottenham Hotspur? Ya, tim asuhan Thomas Frank ini. Thomas Frank by the way nama yang gue ingat bener ya. Di setiap kali ada situasi rumor pergantian head coach dari Manchester United, kala itu bersama dengan Ruben Amorim, sering disebut-sebut menjadi kandidat untuk menggantikannya gitu ya, karena ya bagaimana Thomas Frank bersama dengan Brentford dan juga apa yang diraih bersama dengan Tottenham Hotspur di awal-awal musim. Tapi ternyata kalau melihat keadaan di papan klasemen, Tottenham Hotspur ini dalam posisi berada di papan tengah bagian bawah. Tepatnya mereka saat ini berada di peringkat ke-14. Dari 24 kali bermain, 7 kali menang, 8 kali seri, dan 9 kali kalah. Jadi dari 24 pertandingan tersebut, mereka lebih banyak kalahnya dibanding menang maupun juga seri. Mereka membuat 35 gol, kebobolan 33. Jadi mereka mencetak banyak gol, tapi juga kebobolan banyak gol. Ini menunjukkan menurut gue memang sebuah tim yang performanya masih belum stabil kalau dari angka-angka tersebut ya. Dan kalau gue lihat misalnya hasil-hasil dari Tottenham Hotspur, terutama misalnya dari pertengahan bulan Desember tahun lalu, ya tentu saja di kompetisi yang mereka ikuti juga ada Champions League, ada FA Cup. Di FA Cup sendiri mereka sudah tersingkir ya menghadapi Aston Villa. Di Champions League ya mereka masih bertanding. Dan kalau gue lihat di Champions League sendiri, mereka ini berhasil, atau ya mereka di kompetisi Champions League ya, mereka ini berada di peringkat sebentar, gue sambil melihat nih. Mereka berada di peringkat 8 besar. Sorry ya, gue juga tadi sambil memastikan. Ternyata mereka berhasil lolos
langsung nih ke babak knockout karena mereka berhasil ada di peringkat ke-4. Jadi nampaknya mereka memang mengincar atau memprioritaskan menurut gue ya di posisi tersebut di kompetisi Champions League, tapi di kompetisi Premier League mereka tidak sebagus apa yang mereka dapatkan di Champions League. Misalnya di Champions League di 2 pertandingan terakhir di Champions League menghadapi Eintracht Frankfurt di Jerman mereka menang 2-0. Menghadapi Borussia Dortmund di stadion mereka sendiri, Tottenham Hotspur Stadion ya, di London mereka juga menang 2-0. Tapi bagaimana perjalanan mereka di Premier League ternyata tidak demikian. Tadi gue katakan dari yang gue lihat dari pertengahan bulan Desember di Premier League mereka hanya mendapatkan 1 kemenangan. Bayangkan ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, kurang lebih 9 pertandingan. Kalau gue tidak salah hitung ya, kurang lebih sekitar 9 pertandingan ya, mereka hanya mendapatkan 1 kemenangan. Dan ini tentu saja menjadi hal yang kalau menurut gue ya saat ini berbalik jika dibandingkan dengan Manchester United. Manchester United kalau gue lihat ya oke, kita di 3 pertandingan terakhir jelas mendapatkan 3 kemenangan. Tapi kalau ditarik dari 5 pertandingan terakhir, Manchester United ini bahkan menjadi tim yang paling banyak mendapatkan poinnya dengan 11 poin. Sementara Tottenham Hotspur dari 5 pertandingan ya mereka ini berada di peringkat ke-18. Jadi 3 kali seri 2 kali kalah. Ini bukan catatan yang bagus menurut gue dari 5 pertandingan terakhir. Dan ya ini menjadi modal sebenarnya bagi Michael Carrick ataupun bagi Manchester United dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang lebih positif ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Hasil yang lebih positif dibandingkan apa? Dibandingkan pertemuan pertama. Karena kalau melihat di pertemuan pertama ketika itu Manchester United ditahan imbang oleh Tottenham Hotspur 2-2 di pertandingan yang gue ingat benar. Pada saat itu Manchester United berhasil unggul dulu. Bahkan Manchester United menurut gue tampil bagus ya di pertandingan itu. Tapi situasi lini belakang, konsentrasi fokus dari lini belakang, terutama ketika masuk ke menit krusial nih, 10 menit terakhir. Karena Tottenham Hotspur bisa mencetak 2 gol di 10 menit terakhir untuk menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan. Untung Matthijs de Ligt nih mampu menyamakan kedudukan melalui sundulan corner ya, yang pada saat itu corner diambil oleh Bruno Fernandes. Dan Matthijs de Ligt menyundul bola dengan luar biasa dan membawa Manchester United ini terhindar dari kekalahan. Ya, kalau mengaca di pertandingan pada saat itu, gue menilai ya Manchester United sebenarnya tidak tampil buruk gitu loh di pertandingan itu. Oke, ada beberapa situasi di mana mereka tampil bisa dikatakan lepas konsentrasi, tapi secara keseluruhan mereka bukan hanya mampu mengimbangi, tapi mereka juga mampu bahkan unggul di permainan. Menurut gue seperti itu. Nah, modal itulah yang menurut gue harus Manchester United bawa. Artinya mereka harus tampil bagus. Bagaimana cara mereka tampil bagus? Apa yang mereka sudah tunjukkan ketika menghadapi Fulham, ketika menghadapi Arsenal dan juga Manchester City harus mereka tunjukkan. Oke, menghadapi Fulham mereka sudah unggul lalu mereka disamakan kedudukannya. Ya, tapi kenapa itu bisa terjadi? Menurut gua lagi-lagi ada konsentrasi yang hilang, ada konsentrasi yang tidak bagus terutama di menit-menit krusial. Ini kan sama seperti ketika away ke London menghadapi Tottenham Hotspur. Hal yang sebenarnya walaupun pelatih berganti, tapi halnya menurut gue kurang lebih sama dan ini yang harus diperbaiki. Kemampuan Manchester United mencetak gol ini menjadi sesuatu yang mereka bisa andalkan dan itu mereka harus terus lanjutkan. Artinya kemampuan mencetak gol. Tottenham Hotspur sendiri kalau gue lihat ya bagaimana mereka dalam beberapa pertandingan terakhir terutama di Premier League menunjukkan lini belakang mereka tidak oke. Catatan lagi ya, dari pertengahan bulan Desember sampai dengan pertandingan terakhir ketika mereka menahan imbang Manchester City 2-2,
mereka hanya sekali. Mereka hanya sekali, mereka dua kali ya, dua kali clean sheet. Selebihnya mereka gawangnya selalu bisa dibobol. Bahkan di 2 pertandingan terakhir, di 3 pertandingan terakhir di Premier League, menghadapi West Ham, menghadapi Burnley, dan juga menghadapi Manchester City, mereka kebobolan 2 gol masing-masing. Ini angka yang menurut gue cukup besar. Di sisi lain, Manchester United pun juga oke, mereka clean sheet menghadapi Manchester City, tapi ketika menghadapi Arsenal, ketika menghadapi Fulham, gawang St. Lemans kebobolan juga 2 kali. Jadi ya, ini situasi juga yang harus diperbaiki, sama seperti Manchester United. Nah, bagaimana Manchester United bisa menghadapi Tottenham Hotspur? Kira-kira kuncinya apa? Menurut gua agresivitasnya. Tottenham Hotspur bukan Fulham, bukan pula Manchester City pun juga Arsenal. Mereka punya cara bermain yang berbeda lagi. Gua melihat Thomas Frank ini lebih mengandalkan kolektivitas. Dan kolektivitas ini sekaligus juga menurut gue masih menjadi titik yang belum bagus di Tottenham Hotspur. Ternyata tidak mudah nih untuk Thomas Frank membuat Tottenham Hotspur untuk bisa bermain kolektif. Seperti ketika Brentford misalnya, ya butuh waktu dan nampaknya mereka masih dalam pertengahan proses gitu. Sehingga ini yang Manchester United harus manfaatkan. Bagaimana caranya? Memberi tekanan. Jadi pressing menurut gue ya harus dilakukan dengan terstruktur, harus dilakukan dengan rapi, harus dilakukan dengan tepat. Lalu Manchester United juga menurut gue harus bisa melakukan serangan-serangan yang lebih cepat juga, tidak monoton, pergerakan harus cair. Hal-hal seperti itu kalau Manchester United bisa lakukan secara konsisten, gue yakin Manchester United akan membuka peluang demi peluang untuk bisa membuka keunggulan, untuk bisa mencetak gol. Nah, apakah Manchester United mampu untuk melakukannya? Kalau melihat dari pemain-pemain yang ada, gue yakin sebenarnya mampu gitu loh. Cuman ya kita juga tidak bisa memastikan hal tersebut. Gue hanya memperkirakan, hanya mengatakan sebenarnya mereka mampu, tapi pada akhirnya tergantung mereka juga bagaimana mereka berpenampilan di atas lapangan. Michael Carrick mungkin akan menyiapkan strategi, taktik, tapi sekali lagi bagaimana pemain mengimplementasikan rencana-rencana tersebut di atas lapangan ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Oke, kali ini kita akan berbicara terkait dengan susunan pemain ya, perkiraan formasi. Gue pikir kalau melihat dari 3 pertandingan terakhir, Michael Carrick nampak sudah memiliki pakem. Dan gua pikir Michael Carrick akan memakai pakem yang sama. Jadi formasinya gua pikir akan sama. Mungkin 100% sama. Gua perkirakan akan 100% sama. Tapi jelas Michael Carrick tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain yang di awal itu. Bagaimana kalau kita melihat pertandingan-pertandingan terakhir ya, menghadapi Arsenal, menghadapi Fulham, pemain yang masuk dari bangku cadangan ini juga punya peran. 2 peran. Peran ketika gawang Manchester United kebobolan, sekaligus juga peran ketika Manchester United akhirnya mampu mencetak gol ketika mereka masuk, bahkan gol-gol kemenangan ya. Dan ini menurut gue menunjukkan bahwa ya tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain. Harus siap juga nih skuad yang ada di bangku cadangan. Kalau berbicara terkait dengan skuad di bangku cadangan ya, gue belum, by the way ketika gue bikin video ini gue belum dapat kabar misalnya bagaimana Mason Mount, bagaimana Matthijs de Ligt. Kalau Patrick Dorgu jelas sudah bisa diturunkan, jelas belum bisa diturunkan ya karena absennya akan masih lebih panjang lagi. Tapi pemain-pemain sekali lagi yang dari bangku cadangan gue harapkan juga ya pemain-pemain seperti Joshua Zirkzee, pemain seperti Benjamin Sesko, pemain seperti Nocer Mazraoui, bahkan pemain seperti Manuel Ugarte yang beberapa menilai tidak tampil bagus ketika menghadapi Fulham. Gue harapkan bisa memberikan impact, bisa memberikan efek. Itu kan yang sebenarnya diharapkan. Jadi kadang gue berpikir belum sudah a priori kalau pemain ini masuk maka akan jelek segala macam. Kita sebagai fans, gue pikir kita pada akhirnya kita mengharapkan kemenangan. Kita menginginkan sebuah hasil yang positif. Dan hasil positif itu didapat dari pemain yang tampil bagus. Sehingga gue harapkan mereka bisa tampil bagus. Siapapun itu. Baik yang 11 di atas lapangan maupun yang tampil dari bangku cadangan. Perkiraan apakah Manchester United bisa menang atau tidak? Sekaligus juga untuk mengakhiri video ini. Kalau gue lihat catatan Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur di Old Trafford, ya
dulu di periode dari Sir Alex Ferguson, Sir Alex sering mengatakan, dan sebuah quote yang juga terkenal ya, "It's just Tottenham Hotspur." Tapi pada perkembangannya Tottenham Hotspur cukup sulit, cukup sering mempersulit Manchester United. Tapi kalau melihat misalnya di pertemuan terakhir Manchester United kalah 0-3 di musim lalu, tapi musim sebelumnya Manchester United bisa menang bahkan 2 kali berturut-turut. Dan kalau melihat dari momentum saat ini, gua optimis Manchester United bisa menang. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.